Sifat sabar di sini. Nisbu sabar. Kemudian wa nisbu syukur. Nisbu itu sifat ya. Nisbu itu pertengahan, tapi disebutnya sifat dalam konteks ini. Sifat syukur. Jadi di kanan sabar, di kiri syukur. Makanya orang beriman tuh kalau nggak sabar syukur, kalau nggak syukur sabar. Begitu aja. Sabar identik dengan ujian kesusahan, ujian atau berupa musibah, syukur identik dengan nikmat. Kalau diberi nikmat syukur, diuji dengan kesusahan, sabar. Itulah orang beriman. Sampai Nabi mengagumkan, takjub. Jadi sungguh mempesona kata Nabi urusan orang-orang beriman itu. Gak akan pernah ada urusan itu kecuali bagi diri orang beriman. Ajaban li amril mu'min. Sungguh kagum kata Nabi. Sungguh mempesona urusan orang beriman itu. Kagum Nabi itu. Ajaban li amril mu'min. Ya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Maka tidak ada urusan pada diri seorang pun kecuali diri orang beriman. Yang aku kagumkan atau yang mempesona, yang menakjubkan. Apa sebab Rasul mengagumi urusan orang beriman? Ada dua. In asobathu darra'u sabar fakana khair. Jika Allah menguji dia dengan berbagai macam kesusahan, melanda kesulitan, lalu dia bersabar, dan sabar itu bagus bagi sabar. Lalu wa in asobathu sarra'u surur, bahagia. Dan ketika diuji Allah dengan kebahagiaan, kesenangan, syakar, dia bersyukur, maka syukur itu bagus bagi. Jadi nggak ada yang jelek orang beriman. Diuji susah sabar, sabar bagus bagi dia. Diuji nikmat atau diuji bahagia atau senang dia syukur, syukur bagus bagi dia. Itu orang beriman. Makanya kalau kehidupan orang beriman itu kagak ada apa bahasanya, kagak ada celaknya, kagak ada ruginya. Orang beriman itu semuanya baik. Diuji susah dia sabar, diuji senang dia bersyukur. Karena kehidupan orang beriman itu dicintai Allah, cintai malaikat, cintai orang-orang soleh. Ya, kalau orang beriman itu seperti atom nih. Amin. 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 Kalau itu yang kiai dan beriman ya amin. Ya, itu orang beriman. Amin. Orang beriman itu biasa kalau pulang ke rumah minta kopi sama bininya jadi spirit sabar. Orang beriman. Pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas, minum kopi, terus diriku capek, disabar. Diri kita begitu biarin aja. Sabar kan? Nikmat Tuhanmu yang Allah limpahkan kepada kamu itu pahadis tugas kita. Pahadis itu artinya sebut, informasikan kepada orang. Maksudnya di situ berbagi, kita undang orang tasakur nih, udah nikmat, udah. Kasih anak yatim, fakir, miskin, itu tanda hadis. Iya, sebut. Kalau perlu pakai corong masjid. Assalamualaikum. Ya, diinformasikan kepada seluruh warga yang di bawah garis kemiskinan, tolong ke rumah saya. Ya, nanti saya akan amplopin. Betul saya dapat rezeki gusuran. Ya, 5 miliar. Datanglah ke rumah saya. Begitu. Ada begitu orang. Ya, ada dapat miskin dia takut dipinjam. Partai. Ya, artinya saudara bukan begitu juga. Maksud Pak Hadis tadi itu undang orang ngasih fakir miskin, keluarin zakatnya itu Pak Hadis itu. Keluarin zakat, sodako itu Pak Hadis namanya. Jadi menyebut nikmat. Ya, menyebut nikmat Allah. Itu yang disebut dalam Quran. Jadi kalau nikmat harta, nikmat maka bersyukur, artinya menyebut-nyebut nikmat itu. Sebut nikmat itu. Ya, sebut nikmat dari Allah itu. Berbagi dengan suruh sebut. Lalu melanjutkan hadis ini, Nabi menyebut man lam yaskuril qalil lam yaskuril kathir. Siapa orang yang tidak bersyukur dengan nikmat yang sedikit,
maka dia tidak bersyukur dengan nikmat yang banyak. Jadi sedikit dulu kita syukurin, Pak. Nanti begitu banyak lebih bersyukur. Ya, dia menerima dengan nikmat yang sedikit dari Allah, dia bersyukur. Nanti begitu besar lebih syukur. Siapa yang tidak bersyukur dengan nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan pernah bersyukur dengan nikmat yang banyak. Wa man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Dan siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi keberadaan manusia di sekitar kita itu juga bentuk syukur, Pak. Kita berterima kasih di kampung kita ada RT yang ngurusin warga. Syukur Pak RT, bersyukur kepada Allah. Kita berterima kasih di kampung kita ada masjid yang menampung ibadah kita, yang mengorganisir taklim kita. Bersyukur sama pengurus masjid, sama pembina masjid, sama penasihat masjid. Syukur kita sama pengurus masjid, sama DKM masjid. Kita ada syukur kita kepada Allah. Jangan udah jadi masjid pakai di ya kayak diributin. Ya kita syukur udah menampung kita. Nih, kita sama-sama siarkan rumah Allah, kan begitu. Ya. DKM masjid terbuka 24 jam non-stop. Ya, dibuka 24 jam. Dibuka. Kalau malam aku dimalain nasi. Lu kalau mati yang nahlilin siapa? Yang doain siapa? Betul? Nanti yang nyolatin jenazah itu siapa? Yang makbul doanya siapa kalau bukan orang soleh? Ini ada orang soleh di kampung kita dimusuhi. Ya, nggak boleh. Ya, kita mesti bersyukur. Kalau setiap kampung ada orang soleh itu tanda nikmat dari Allah. Nikmat saudara. Jangan kira kalau di satu kampung kagak ada orang solehnya, kagak ada orang alimnya, gak berkah ke kampung saudara. Gak berkah. Maka bersyukur kalau di kampung kita ada orang soleh, ada orang alim. Ya. Minimal kalau dia tidak alim pada pribadinya, dia mengalimkan kampungnya, mengundang guru-guru yang alim. Itu masuk kategorinya tuh. Dia bersyukur tuh. Ya di kampung kita ada orang soleh. Kita baik sama dia, terima kasih keberadaannya. Makanya orang soleh itu adalah orang yang doanya, lisannya, ya, itu dicari oleh siapa? Oleh orang-orang yang udah gak pada ada. Orang-orang yang udah pada meninggal dunia itu Pak, nunggu itu lisannya orang soleh. Nungguin lisannya Ustadz Kiai yang ada di masjid. Kalau dia berdoa pada berebut tuh orang-orang yang pada mati. Kenapa? Karena lisannya ijabah, makbul. Ketika dia berdoa Rabbana fir lana Rabbana fir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu ayat Quran. Ya. Kalau itu semua orang-orang beriman, orang soleh kena semua. Kalau dia berdoa Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Masya Allah. Tuh, ya Allah ampunin tuh orang-orang muslim yang laki yang perempuan, orang mukmin yang laki yang perempuan, dari mereka yang hidup sampai mereka yang sudah mati, ampunin ya Allah. Ketika itu keluar dari lisannya orang soleh, dari lisannya orang alim, disenengin Pak. Karena lisannya mereka langsung menggetarkan aras Allah, dan Allah menebarkan rahmat dan ampunannya kepada mereka-mereka yang sudah pada meninggal dunia. Makanya kalau orang meninggal dunia, dia bisa ngomong, lu benci sama orang soleh di kampung lu benci sama orang alim di kampung lu, dia datang nyeket lu. Bener, lu jangan sombong lu.